Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudara pecinta budaya Nusantara. Kisah legenda Penangsang Kitung Tahta Asmara, karya Nasirun Purwokartun, dan telah memasuki episode yang ketiga berjudul Kegusaran. Jika kisah yang lalu diceritakan Pangeran Hadiri dan sang istri Ratu Kalinyamat atau Retno Kencana tengah mempersiapkan kapal-kapal yang dibuat di galangan pantai Jepara dalam perencanaan untuk berperang melawan Portugis di Malaka. Namun di sisi lain terdengar kabar bahwa Sultan Trenggono, penguasa Keraton Demak Bintoro, wafat ketika berperang dengan kerajaan Belambangan di Panarukan. Kanjeng Rama Trenggono telah wafat. Pangeran Hadiri bergumam, ucapannya lirih dan lambat. Sementara Retno Kencana terdiam mencoba mendengarkan dengan hikmat. Dan Dimas Mukmin sudah ditetapkan sebagai pengganti. Namun 3 bulan lebih sejak penetapan tak juga diselenggarakan pelantikan. Ini sama saja Kesultanan Demak Bintoro tak ada lagi kepemimpinan Kyai. Demikian ucap Pangeran Hadiri. Injih Kang Mas, jawab Retno Kencana. Di sebelahnya yang membenarkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Lebih dari 4 bulan lamanya sejak wafatnya Sultan Trenggono, Kesultanan Demak kosong. Kepemimpinan semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Patih Wonosalam dibantu Raden Pamekas yang mengurusi Kanayakan. Sementara itu Agus Mukmin yang telah ditetapkan menjadi sultan lebih memilih kembali ke pasanggahan perawatan. Keadaan kesehatannya yang tidak kunjung membaik membuatnya tak bisa menetap di Demak. Dan itu telah berlangsung lebih dari 3 bulan sejak Waliul Amri yang diwakili Sunan Kalijogo menetapkannya sebagai Sultan Demak keempat. Bagaimanapun Jepara adalah bagian dari Demak.
Dan pembangunan kapal-kapal perang ini adalah atas dorongan Kanjeng Rama Trenggono. Jadi armada ini adalah Angkatan Laut Demak yang harus segera diputuskan kapan penyerangan akan dilakukan, kata Pangeran Hadiri kepada sang istri. Perempuan itu melihat kegusaran pada nada ucapan suaminya. Namun ia pun tak bisa berkata banyak karena semua telah sama-sama mengetahuinya. Empat bulan lebih keputusan dari Kasultanan tak juga datang kepada mereka. Semua berpangkal karena pelantikan sultan yang tak kunjung dilaksanakan. Maka wajar kalau sang suami sering mengungkapkan kegusarannya. Dengan kosongnya tahta Demak, kapal-kapal ini hanya akan bersandar di galangan. Dan entah kapan akan diberangkatkan ke Malaka. Sementara menurut Dimas Hasanuddin, saat-saat inilah waktu yang paling tepat untuk menggempur Perangi, sebutan orang-orang Portugis, ketika mereka tengah mengalami kelemahan dari dalam, kata Sunan Hadiri. Mendengar kegusaran suaminya, perempuan itu hanya terdiam karena ia pun sedang mengkhawatirkan hal yang sama. Sebelum keberangkatannya ke Belambangan, Sultan Trenggono telah memancangkan niatnya untuk segera menyerang Malaka, dan waktu yang disepakati adalah setelah kepulangannya dari penalukan Belambangan. Namun dengan wafatnya Sultan Trenggono, semua rencana mendadak menjadi tertunda. Kata Pangeran Hadiri, tapi mestinya tidak terlalu lama. Penundaan itu dilakukan begitu pesan Sunan Kudus sebagai bekas Senopati Ageng Demak yang disampaikan kepadanya, yang juga telah banyak membantu memasok kayu jati untuk pembuatan ratusan kapal tersebut. Sementara Gunung Jati yang di sebelahnya pun berkata, kita boleh bersedih, tetapi jangan terbawa larut dalam kepiluan. Sebagai penghormatan kepada Dimas Sultan, kita sepakat menunda penyerangan, tapi tidak sampai tahun depan. Kita harus segera berangkat ke Malaka. Demikian pendapat Sunan Gunung Jati yang tengah berbincang-bincang dengan Sunan Kudus, melengkapi pesan yang diterima dari Sunan Kudus sebelumnya. Karena menurut keduanya kesempatan penyerangan itu telah terbuka, peluang telah tersibak tepat pada waktunya, sedangkan persiapan pun sudah selesai dilakukan semua. Tinggal merencanakan menuju
Samudra Utara. Karena jika lewat masanya, persiapan akan menjadi sia-sia belaka, kata Pangeran Hadir. Dan dalam keyakinan mereka, kesempatan yang tepat tak akan pernah dua kali datangnya. Inilah saat yang tepat di saat Perangi menghadapi Hispania dari luar dan dari dalam, mereka sendiri pun sedang mengalami kebobrokan. Dalam pertemuan di pantai Jepara 4 bulan silam, Hasanuddin telah memaparkan kepadanya bahwa Portugis tengah berperang berebut wilayah perdagangan dengan sekutunya sendiri, bangsa Spanyol. Dan kabar terbaru, Spanyol sedang berencana menguasai daerah kekuatan Portugis di Lisabon. Dengan direbutnya Lisabon, Portugis akan jatuh sebagai bawahan Spanyol dan harus tunduk pasrah menyerah pada kemauannya, termasuk sumber kekayaan dari jalur perdagangan rempah-rempah yang selama ini dikuasai. Terancam berpindah menjadi milik Spanyol, hingga Portugis pun sedang mengalami kemerosotan semangat. Ditambah lagi dengan kemerosotan dari dalam, yakni mabuk kemenangan. Para pembesar Portugis di Malaka sudah tak lagi mementingkan kas negaranya. Nafsu memperkaya diri di antara para pejabat membuat mereka tidak mengirimkan keuntungan ke negerinya. Penyalahgunaan kesempatan untuk kepentingan sendiri sedang sangat merajalela. Apalagi ditambah masa jabatan yang pendek makin mendorong mereka untuk secepatnya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan tak mementingkan lagi rencana yang lurus yang harus dikerjakan. Kekayaan telah menjadi agama baru bagi mereka. Orang-orang Portugis yang semula mempunyai semangat menyebarkan agama yang sangat tebal, lama-lama luntur, dan semangat itu telah bertukar dengan gairah mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi inilah saat yang tepat untuk segera melakukan penyerangan, ucap Pangeran Hadiri menandaskan sebelum tanah Jawa jatuh ke dalam cengkraman najis jari jemari Perangi. Karena Belambangan belum bisa kita taklukkan, maka ancaman akan selalu datang mengincar dari Perang Wetan. Dalam hati Retno Kencana itu berbisik, karena pertahanan yang paling kuat adalah dengan melakukan penyerangan. Ia menangkap kekesalan yang sangat menggurat di wajah suaminya, terlihat dari tatapannya yang menerawang, tetapi entah apa yang dipandangnya. Perempuan itu hanya melihat Hadiri tengah melayangkan pandangannya ke arah depan pendopo Kadipaten. Pada pelataran yang di sekelilingnya tertata batuan putih terserak rapi.
tempat ia tiap pagi berjalan di atasnya untuk melemaskan kaki. Sementara di pinggirannya bunga-bunga indah beraneka rupa tengah semerbak mekar dalam aneka warna. Ia sangat menikmatinya tiap sore tiba sambil mencuri pandang pada para emban yang tengah menyiram bunga sambil bersenandung sekar pucung yang ceria. Apa yang Sunan Kalijogo dan juga Dimas Mukmin tak pernah memikirkan hal ini, Yai? Ucap Pangeran Hadiri kepada Retno Kencana. Mendengar keluhan tersebut, perempuan itu pun menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya pelan-pelan, seolah beban yang syarat makin menggumpal di dadanya, tetapi tak juga habis dilepaskan. Sambil merenung ia layangkan pandang ke arah depan, tepat ke pelataran pendopo yang lapang, mengikuti pandangan sang suami yang juga tengah menerawang. Dan Retno Kencana pun berkata, agak kaget dan kebingungan. Mendadak ia tersentak. Loh, Arya kemana, Kang Mas? Tiba-tiba Retno Kencana tersadar bahwa anak kecil yang sejak tadi bermain di pelataran pendopo telah tak ada. Ia kembali melayangkan pandang ke seluruh halaman dari pojok utara hingga selatan. Namun anak yang dicarinya tak terlihat dari tempatnya duduk di beranda peringgitan. Biung, Biung, teriak Retno Kencana memanggil Biung, pengasuh Pangeran Arya. Perempuan itu pun berteriak mencari emban pengasuh anak angkatnya, seorang perempuan tua bertubuh tambun yang dulu juga menjadi pengasuh Haryo Mataram. Namun perempuan yang biasanya berkemben kedodoran tersebut yang dipanggilnya itu pun tak memberikan sahutan. Orangnya juga tidak terlihat di pinggiran pendopo, tempat semula ia menemani Pangeran Arya bermain di halaman. Kedua orang itu pun kebingungan. Pasti ke alun-alun lagi bocah bandel itu, geram Pangeran Hadiri. Retno Kencana lalu berjinjit mendekat ke tepian pendopo kepalanya yang berbalut kerudung merah, dilongokkan untuk memperhatikan alun-alun yang tengah terpanggang terik matahari yang membakar hamparan pasir yang justru sangat disukai oleh anak asuhnya untuk bermain dan berlarian sepanjang siang. Ia pun terus melayang, pandang namun berkali dilayangkan dan berulang kali ditajamkan, tetap tak terlihat sosok bocah kecil itu. Juga kelebatan emban pengasuhnya. Kemana bocah bandel itu? Kata Retno Kencana menarik napas berat, menahan dadanya yang bergejolak.
Sampai kemudian ia tersentak dan menolehkan pandang kepada suaminya yang masih berdiri tegak di lantai peringgitan yang berundak. Mendadak dari tengah alun-alun yang berpasir, matanya melihat derap seekor kuda tengah melaju menyibak kepulan pasir yang bergelombang. Seekor kuda hitam dengan penunggang berpakaian serba hitam tengah memajunya berlari kencang. Matanya pun dipicingkan untuk mengenali orang yang baru datang. Siapakah yang datang? Nah, sampai bertemu dalam kisah berikutnya.